Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Afifah, Rahmah, dan Rahmi Hasanah, yang dibimbing oleh Ibu Ajidah MPD. Syukran. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kalam tingkat madrasah aliyah. Pengertian maharah kalam. Maharah kalam diartikan secara harfiah atau etimologi. Maharah berarti kemampuan dan kalam berasal dari bahasa Arab yang artinya bicara. Dapat disimpulkan bahwa maharah kalam memiliki arti kemampuan berbicara, yaitu ilmu yang fokus mendalami kemampuan bicara bahasa Arab siswa. Keterampilan berbicara sering juga disebut dengan istilah takbir. Meski demikian, keduanya memiliki perbedaan penekanan, di mana kalam lebih menekankan kepada kemampuan lisan, sedangkan takbir di samping secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan. Jadi, maharah kalam adalah ilmu yang fokus mendalami kemampuan bicara bahasa Arab siswa. Tujuan pembelajaran kalam untuk tingkat madrasah aliyah. Secara umum, maharah kalam bertujuan agar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari, dan mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang secara sosial dapat diterima. Adapun tujuan pembelajaran ilmu kalam untuk tingkat madrasah aliyah mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Mendapatkan banyak mufradat dan menggunakannya dalam menyempurnakan proses-proses komunikasi modern dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dapat menggunakan bentuk-bentuk bahasa Arab yang diterima dan sesuai. 3. Dapat mengungkapkan tentang dirinya dengan pengungkapan yang jelas dan dapat dipahami dalam posisi berbicara yang sederhana. 4. Mampu berpikir dan berdialog dengan bahasa Arab dengan terus-menerus dan saling berhubungan sesuai waktunya. Selain dari beberapa tujuan umum dari pembelajaran kalam di atas, ada pula tujuan praktis dari belajar berbicara bahasa Arab atau kepada orang Arab yang didasari oleh banyak aktivitas manusia serta mewujudkan tujuan manusia. Di antaranya adalah 1. Meminta sesuatu kepada pelajar atau apapun. 2. Bertanya tentang tempat, waktu, dan orang. 3. Meminta orang lain melakukan sesuatu. 4. Membuat hubungan kasih sayang antara rekan-rekan sesama pelajar bahasa. 5. Menceritakan kisah sederhana. 6. Menyibukkan orang-orang sekitar dengan berdialog. 7. Memberikan pemahaman kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, C. Strategi pembelajaran kalam tingkat madrasah aliyah. Jadi, di antara strategi pembelajaran dalam keterampilan berbicara itu ada beberapa. Yang A, khibrah muthirah. Nah, khibrah muthirah ini digunakan untuk memotivasi siswa agar dapat mengungkapkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya. Kemudian yang B, ta'bir al-ara ar-ra'isiyah. Nah, ta'bir al-ara ar-ra'isiyah ini sangat penting untuk mengasah kemampuan siswa dalam mengungkapkan bahasa Arab secara spontan dan kreatif. Meskipun pada awalnya itu perlu penekanan bagi siswa untuk tampil dengan berani, tapi apabila sudah terbiasa, dia akan melahirkan suasana yang begitu menyenangkan. Kemudian yang C, tamthiliyah. Tamthiliyah ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan
siswa dalam mengekspresikan dialek bahasa Arab fusha dengan fasih dan sesuai dengan makhrajnya. Selain itu, mengeksplorasi kemampuannya dalam bermain peran. Kemudian yang D, takbir musawwar. Takbir musawwar ini bertujuan agar siswa dapat menirukan alur cerita guru dengan cepat, bisa melalui dengan media gambar. Siswa dapat membahasakan materi ajar yang ia tangkap dari uraian guru melalui bahasa sendiri. Kemudian yang E, yal'ab al-madurris. Nah, yal'ab al-madurris ini strategi ini memberikan kesempatan pada setiap siswa untuk dapat berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Kemudian yang F, jidal fa'al. Strategi ini untuk menggali pemikiran siswa dalam menghadirkan argumentasi yang mana ada dua kelompok pro dan kontra. Kemudian yang D, unsur-unsur penting dalam pembelajaran kalam itu ada 3. Yang pertama, pengucapan atau nutku. Salah satu hal terpenting dari beberapa hal tersebut adalah suara. Kenapa? Karena para pendidik berpendapat bahwa sangatlah penting mengajarkan pengucapan sejak awal dengan pembelajaran yang benar. Berucap adalah unsur terbesar dalam bahasa yang sulit dirubah atau dibenarkan setelah dipelajari dengan keliru. Kemudian yang B, yang kedua, kosakata atau mufradat. Nah, kosakata atau mufradat, menguasai kata-kata bukanlah satu-satunya kesulitan dalam membentuk kosakata. Kenapa? Karena pelajar akan lebih mengingat kata-kata yang telah ia pelajari sebelumnya. Dan pada saat yang sama ia harus menerima kata-kata baru. Kemudian yang ketiga, tata bahasa atau qawaid. Tata bahasa yang digunakan dalam pembelajaran kalam adalah tata bahasa Arab yang berpacu pada kaidah nahwu dan saraf.